Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sistem pernafasan. Nah, pada hari ini sistem pernafasan yang kita bahas adalah organ-organ pernafasan dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru mekanisme pernafasan dan gangguan-gangguan pada pernafasan. Nah, organ-organ pernafasan itu meliputi antara lain. Nah, sebelumnya kita membahas tujuan pembelajaran kompetensi yang akan kita capai selama pembelajaran sistem pernafasan. Yang pertama, menjelaskan pengertian pernafasan atau yang biasa disebut respirasi, menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernafasan, mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut, mengukur macam-macam volume pernafasan pada manusia, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia dan upaya pencegahan dan penanggulangannya, serta menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan pada sistem pernafasan manusia. Indikator pencapaian kompetensi nantinya kalian membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada sistem pernafasan ini meliputi 11 tujuan, tetapi dalam pertemuan hari ini kita akan membahas 3 tujuan saja. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernafasan dan respirasi dengan benar, menjelaskan organ-organ pernafasan pada manusia dan fungsinya dengan benar, serta menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia dengan benar. Nah, selanjutnya nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada peta konsep. Nah, peta konsep ini yang pertama pada ini organ-organ pernafasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Berikutnya mekanisme pernafasan. Ini. Berikutnya gangguan dan upaya penanggulangan atau pencegahan gangguan dan upaya pencegahan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, ini contohnya ketika kita berlari, tubuh berkeringat, frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas fisik akan mempengaruhi pernafasan manusia. Semakin besar aktivitas fisik, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya pengertian pernafasan pada manusia. Nah, pada dasarnya reaksi pernafasan pada di dalam tubuh manusia itu terjadi seperti ini. Glukosa yang berasal dari makanan dan oksigen yang kita hirup pada proses pernafasan ini nantinya menghasilkan energi yang berupa ATP. Nah, energi ini kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari yang kita gunakan ini, dan hasil sampingannya berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Dua-duanya ini dilepas ke udara. Nah, ini pengertiannya pernafasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen gas dari makhluk hidup dan pelepasan karbon dioksida dan uap air ke lingkungan dengan tujuan memperoleh oksigen yang digunakan untuk mereaksikan glukosa menjadi energi ATP. Nah, organ-organ pernafasan dimulai pada yang pertama organ hidung. Nah, ada apa saja di hidung kita itu? Yang pertama terdapat saraf penciuman yang ada di rongga hidung sebelah atas seperti ini.
Terus terdiri dari lubang kanan dan kiri dibatasi oleh sekat. Nah, di rongga hidung sendiri itu ada fungsinya, antara lain berfungsi berhubungan dengan rongga mulut. Fungsi berikutnya menghangatkan udara yang masuk, melembabkan dan menyaring udara. Jadi di hidung ini sudah ada perlakuan penyaringan udara. Terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Nah, ini juga untuk menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Disaring di situ. Berikutnya faring. Letaknya di antara hidung ya, seperti di sini nih. Ini bagian belakang dari hidung, lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Nah, laring, pangkal tenggorok. Nah, pangkal tenggorok ini terdiri atas lempengan tulang rawan. Bagian di dalam dindingnya digerakkan oleh otot penutup atau glotis. Ini celah atau lubang yang menghubungkan trakea dan faring. Terdapat saluran udara, bergetar jika ada dilalui udara. Juga bergetar ketika berbicara. Memiliki katup yang itu berupa epiglotis. Ini yang selalu terbuka dan menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Jadi epiglotis ini bisa membuka dan menutup. Berikutnya adalah glotis dan epiglotis. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, glotis ini celahnya. Nah, epiglotis ini bisa menutup dan membuka. Nah, ini membuka untuk membuka menutup dari glotisnya ini. Ini lidah, ini ada di tenggorokan tadi ya. Berikutnya trakea, batang tenggorok. Nah, ini juga tersusun atas tulang rawan. Terletak di depan kerongkongan. Jadi di leher kita itu ada dua saluran, yaitu saluran makanan yang berupa kerongkongan dan saluran udara yang berupa trakea. Berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Nah, selaput lendir itu ada sel epitel silindris yang berupa silia, berfungsi menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, ketika ada udara yang bercampur dengan debu atau material yang lain yang tidak digendaki, ini kalian akan mengeluarkan. Meskipun di hidung sudah disaring, kadang-kadang ada yang masuk. Nah, kalau sudah masuk di sini biasanya kita akan batuk-batuk. Nah, usaha batuk-batuk itu adalah untuk melindungi ini supaya nggak ada benda asing yang masuk ke paru-paru. Berikutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang dari trakea, bagian yang menghubungkan trakea dan paru-paru. Terdapat di paru-paru kiri dan kanan. Jadi bronkus ini bercabang, bronkus kanan dan bronkus kiri, karena paru-paru kita itu dua bagian yang dilindungi oleh tulang rusuk. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Dinding terdiri atas otot halus. Ini ototnya otot polos ya. Cabang bronkus disebut bronkiolus, tipis dan tidak bertulang rawan. Mana bronkiolus? Nah, ini pulmo atau paru-paru kita itu ini ya. Dilindungi oleh selaput tipis atau elastis disebut pleura. Dinding paru-paru ini namanya pleura. Nah, ini letaknya di rongga dada, di atas diafragma sebagai sekatnya yang membatasi antara rongga perut dan rongga dada. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau 3 bagian, paru-paru kiri 2 gelambir. Terdapat bronkus dan bronkiolus. Nantinya ada alveolus. Nah, alveolus itu bagian paru-paru yang paling kecil. Nah, ini seperti balon-balon udara kecil-kecil. Nah, disinilah
terdapat akhir bronkiolus berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka. Terdiri atas satu lapis sel yang lembab dan tipis. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh darah kapiler. Untuk difusi gas pernafasan, adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan perluasan permukaan paru-paru sehingga paru-paru ini menjadi lebih luas untuk mengikat oksigen lebih banyak dan mengikat oksigen yang lebih efisien. Jadi yang diikat di dalam alveolus ini hanya oksigen saja. Yang lainnya nanti terbuang pada saat ekspirasi. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, mekanisme pernafasan. Ya, sekian dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.